Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Chandra Paoki, mahasiswa semester 4 kelas C, NIM 8341122-043, Prodi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait tentang tugas yang diberikan Bapak dosen mengenai mereview kembali materi-materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum kita masuk pada materi kesehatan mental, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu kesehatan mental. Jadi kesehatan mental merupakan kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi. Selanjutnya lanjut pada materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen sebelumnya terkait dengan penyesuaian diri dan kesehatan mental. Gangguan jiwa dan penyakit jiwa adalah akibat dan tidak mampunya seseorang menghadapi kesukarannya dengan wajar, atau tidak sanggup ia menyesuaikan diri dengan sesuatu yang dihadapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri, yang pertama itu ada frustasi, konflik atau pertentangan batin, dan yang ketiga itu kecemasan. Baik, frustasi adalah suatu proses yang menyebabkan orang akan merasakan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan, atau menyangka bahwa akan terjadi sesuatu hal yang menghalangi keinginannya. Dan yang kedua itu tentang konflik atau pertentangan batin. Konflik jiwa adalah terdapatnya dua macam dorongan atau lebih yang berlawanan atau bertentangan satu sama lain dan tidak mungkin tercapai dalam waktu yang sama. Dan yang ketiga itu kecemasan. Kecemasan adalah manifestasi dan berbagai proses emosi yang bercampur baur yang terjadi ketika orang mengalami tekanan perasaan dan pertentangan batin. Adapun contoh dari frustasi itu misalnya saya mengerjakan tugas atau proyek yang sulit dan tidak bisa menemukan solusi yang tepat, sehingga saya berpikir menjadi merasa pusing, dan itu juga memicu frustasi atau terus memikirkan terkait tugas tersebut. Baik, selanjutnya itu yang kedua, konflik atau pertentangan batin. Contohnya seperti misalnya saya sedang bekerja di luar kota, sedangkan pada saat saya bekerja karir saya lagi bagus-bagusnya. Namun ketika saya melakukan pekerjaan tersebut, orang tua atau keluarga saya yang di kampung menginginkan saya untuk pulang. Tetapi ketika saya memutuskan untuk pulang, saya tidak bisa karena karir saya akan terganggu. Maka disitulah akan terjadinya pertentangan batin, saya memilih karir saya atau keluarga yang di kampung. Selanjutnya itu kecemasan. Contoh dari kecemasan yaitu seperti masalah kesulitan membayar hutang atau tagihan. Dalam kesulitan membayar tagihan ini atau hutang ini juga dapat menyebabkan kecemasan yang sangat besar, dikarenakan rasa takut tidak dapat membayar hutang dan lain-lain. Baik, selanjutnya cara
mengatasi ketegangan batin. Ada 6 cara untuk mengatasi ketegangan batin. Yang pertama itu pembelaan, yang kedua proyeksi, yang ketiga identifikasi, yang keempat hilang hubungan atau disasosiasi, yang kelima represi, yang keenam substitusi. Baik, pembelaan adalah usaha yang dilakukan untuk mencari alasan-alasan yang masuk akal bagi tindakan yang tidak masuk akal, yang sesungguhnya tidak masuk akal. Dan yang kedua, proyeksi. Proyeksi adalah menimpakan sesuatu yang terasa dalam dirinya kepada orang lain, terutama tindakan pikiran atau dorongan-dorongan yang tidak masuk akal sehingga dapat diterima dan kelihatannya masuk akal. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi adalah kebalikan dari proyeksi, yaitu orang yang turut merasakan sebagian dari tindakan atau sukses yang dicapai oleh orang lain. Apabila ia melihat orang berhasil dalam usahanya, ia gembira, seolah-olah dia yang sukses. Selanjutnya, hilang hubungan antara perbuatan, pikiran, dan perasaan orang saling berhubungan satu sama lain. Apabila seseorang merasa bahwa ada orang yang sengaja menyinggung perasaannya, maka ia akan marah dan menghadapinya dengan balasan yang sama. Yang kelima itu represi. Represi adalah tekanan untuk melupakan hal-hal, keinginan-keinginan yang tidak disetujui oleh hati nuraninya. Dan yang terakhir adalah substitusi. Substitusi adalah cara pembelaan diri yang paling baik di antara cara-cara yang tidak disadari dalam menghadapi kesukaran dan atau kesulitan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.